Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berkontribusi besar bagi perkembangan pendidikan dan peradaban Indonesia. Keberadaannya sangat penting dalam mengajarkan ilmu-ilmu Islam yang sahih kepada generasi muda Muslim Indonesia. Berjalan seiringnya dengan lembaga pendidikan umum, pesantren membekali generasi penerus bangsa dengan benteng moral dan karakter bangsa yang berperadaban. Pesantren adalah sebuah institusi orisinil, generik, otentik milik Indonesia. Anda bisa dapati bahwa ini tidak berada dari mana-mana. Dengan hasil khas budaya Indonesia, bahwa mahat-mahat yang biasa disebut di sana, itu tidak melakukan boarding seperti boarding school yang ada di Indonesia yang disebut dengan pesantren. Dan pesantren ini membina kemandirian para santrinya. Dan istilah santri pun juga orisinil milik Indonesia. Jadi peserta didik yang ada di pesantren disebut sebagai santri. Mereka tidak hanya menempa ilmu keagamaan, tapi mereka belajar tentang ilmu sosial, ilmu politik, ilmu kepemimpinan, dan ilmu tentang banyak hal lain. Dan ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hingga para santri yang belajar di pesantren, mereka memiliki mental, kemudian nalar yang luar biasa. Dan banyak sekali para pemimpin bangsa yang hadir dan muncul berlatar belakang pesantren, berlatar pendidikan pesantren, karena pesantren berhasil menempa mereka untuk menjadi sosok-sosok pribadi yang unggul. Sejarah pesantren dahulu bukanlah sebuah lembaga pendidikan resmi seperti sekarang, melainkan hanyalah tempat mondok para santri di rumah seorang kiai. Kiai dengan segala keterbatasannya mengajarkan agama dan ilmu hikmah kepada santri-santrinya. Modal para kiai hanyalah keikhlasan, mengabdi kepada agama, dan ingin mencerdaskan masyarakat. Karena seiring berjalannya waktu, santri yang mondok semakin banyak, maka dibuat pondokan untuk tinggal para santri yang terpisah dari rumah kiai. Sejak itulah, kemudian pondokan para santri itu disebut dengan istilah pondok pesantren. Perkembangan pesantren saat ini cukup pesat, walau terkadang dipandang sebelah mata karena dianggap tradisional. Kini rata-rata pesantren mulai merubah penampilannya, tumbuh dan berkembang mengikuti gerak laju zaman. Maka tidak heran kalau kemudian kita mengenal istilah pesantren modern. Beberapa pesantren di Indonesia yang sudah bertransformasi menjadi pesantren modern, di antaranya Pesantren Modern Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Pesantren Modern Darul Kolam di Tangerang, Banten, Pesantren Modern Al-Amin Parenduan Sumeneb, Madura, dan Pesantren Modern Al-Kahfi di Sukabumi, Jawa Barat. Alhamdulillah, sampai sekarang pesantren mulai dari tahun 2000, sebetulnya pesantren sudah lama ya, dari tahun abad ke-13 sebetulnya sudah mulai pesantren. Tapi kan perkembangannya hanya terbatasannya sebagai lembaga dakwah. Tetapi sekarang pesantren itu sudah paling tidak ada 3 fungsi pesantren sekarang itu, sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga agama, dan sebagai lembaga kemasyarakatan. Karena di pesantren sekarang sudah banyak juga sekolah-sekolah, madrasah, bahkan perguruan tinggi. Lembaga agama memang dari awal sebagai lembaga untuk pendidikan agama, dan lembaga masyarakat, pesantren adalah lembaga yang mengayomi masyarakat itu sendiri. Dalam sejarahnya, pesantren tidak hanya berkontribusi terhadap dunia pendidikan, tetapi juga berkontribusi terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa insan pesantren turut andil dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebutlah tokoh seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, dan beberapa tokoh lainnya. Pesantren sendiri kan tadi ya, karena semangat keagamaan. Dulu bagaimana yang namanya pesantren itu supaya benci terhadap penjajahan, ya, supaya benci terhadap penjajahan, karena penjajahan itu adalah kelompok-kelompok penjajahan orang-orang dari Belanda waktu itu ya. Sehingga dikatakan bahwa barang siapa yang menyerupai kelompok itu, maka itulah termasuk bukan kelompokku. Jadi dulu yang namanya pakai dasi, pakai celana panjang itu diharamkan, bukan berarti
bukan berarti itu haram betul gitu, tetapi itu bagaimana untuk menciptakan ketidaksenangan terhadap para penjajah yang sudah pakai dasi, sudah pakai celana panjang. Nah, itu ulama-ulama tuh barang siapa yang pakai dasi maka haram, supaya menimbulkan kebencian terhadap para penjajah itu ya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus melaju mengkondisikan lembaga pendidikan Islam untuk turut menyesuaikan diri sehingga Islam dirasakan oleh umat tetap solihun fil kulli zamanin wa makanin, atau sesuai dalam setiap lintasan ruang dan waktu. Pesantren tidak ragu mengadopsi sistem dan metode pendidikan yang mutakhir, efektif dan efisien yang ditemukan dan diterapkan di beberapa negara maju. Sebaliknya, dengan diaplikasikannya sistem dan metode pendidikan yang modern di pesantren, membuat siswa semakin nyaman dalam belajar. Pencapaian dan penerapan sistem dan metode pendidikan pesantren modern diantaranya terlihat pada menguatnya karakter pelajar serta meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan keseharian pelajar. Menguatnya karakter pelajar dibuktikan diantaranya dengan meningkatnya semangat mereka untuk saling berlomba dalam meraih prestasi dan meningkatnya kesadaran mereka untuk bersatu dan bekerja sama memajukan bangsa.